Bab 242. Sekarang tinggal menunggu waktunya pulang. Dan untuk pertama kalinya, kita akan pulang bareng hari ini. Gio mengulum senyum membayangkan kebersamaan yang begitu manis dengan Raya selama perjalanan nanti. Di mana wanita yang selalu disukainya itu akan duduk di boncengan motornya sambil memegang pinggangnya atau mungkin memeluk dirinya. Rasanya gak sabar, gumam Gio sambil menatap jam tangan. Berharap jarumnya berputar lebih cepat dan membawa hari menuju sore. Waktu yang ditunggu pun tiba. Para mahasiswa yang sudah selesai dengan kelasnya masing-masing bersiap untuk segera pulang. Menghampiri kendaraannya masing-masing dan sebagian lagi berjalan menuju gerbang untuk mencari angkutan umum. Di bawah pohon yang rindang, Gio duduk dengan mata mengawasi sekitar. Bola matanya bergulir ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Raya. Ia sempat gelisah karena yang ditunggunya tak kunjung muncul setelah 15 menit berlalu. Ia hampir saja putus asa. Namun senyumnya langsung terbit begitu Raya muncul dengan temannya yang tak lain adalah Rara. Sedang berbincang sambil bercanda hingga tawanya sesekali pecah. Sampai ketemu besok ya, Ra. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini. Tar kelupaan lagi kayak kemarin, tutur Raya sebelum berpisah dengan temannya itu. Oke, tapi kalau gak bisa, tar aku telepon kamu ya. Minta jawabannya, balas Rara diakhiri gelak tawa. Dasar. Raya geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Kakinya terayun melangkah menuju motornya terparkir. Dengan sisa senyum di bibirnya, ia mengambil helm lalu memakainya. Saat hendak menaiki motor, ia baru sadar kalau ban motornya kempes. Astagfirullah, kempes. Gimana ini? Mana dua-duanya? Gumam Raya diakhiri helaan napas panjang. Dia berjalan mondar-mandir kecil di sekitar motornya itu. Memikirkan cara agar bisa pulang. Menaiki kendaraan umum rasanya tak mungkin karena membutuhkan waktu lebih lama. Harus naik angkutan umum terlebih dahulu lalu menaiki bus menuju rumahnya. Ribet, selain itu sering berhenti dan dipastikan akan kemalaman di jalan. Ya Allah, gimana ini? Mana tambal ban dari sini jauh? Raya kembali bergumam kebingungan. Rai, kenapa? Gio menghampiri dengan wajah pura-pura tak tahu apa-apa. 112. Ini, Kak, ban motorku kempes. Padahal tadi pagi gak kenapa-kenapa, jawab Raya. Nginjak paku mungkin di jalan, balas Gio sambil tersenyum dalam hatinya. Entahlah. Raya menyahut lemah. Terus kamu pulang gimana? Tanya Gio lagi. Ini lagi mikirin, Kak, jawab Raya. Pulang bareng aku aja. Kan kita searah. Tawar Gio tanpa menunda lagi. Tapi rumahku lebih jauh, balas Raya tak enak. Gak apa-apa. Daripada kamu kebingungan pulang gimana. Nanti aku telepon temenku yang kebetulan montir biar kemari. Ambil motormu untuk diperbaiki. Besok diantarkan lagi, timpal Gio sambil bersorak dalam hati. Raya terdiam. Ia bingung harus menerima tawaran Gio atau pulang naik kendaraan umum saja. Tapi nasib motorku gimana? Raya kembali menimbang. Hingga mau tak mau, ia menerima usul Gio. Baiklah. Aku bareng kakak aja, jawab Raya akhirnya. Yes. Gio semakin bersorak dalam hatinya.
Senyum kemenangan langsung tersungging di bibirnya. Mari. Ajak Gio menuju motornya. Di saat bersamaan, muncul Raihan yang langsung menghampiri Raya dengan kening berkerut. "Mbak Raya, kenapa?" tanyanya. 113. Raya yang semula berjalan di belakang Gio dan hampir sampai di motor lelaki itu, menghentikan langkah. Menoleh pada Raihan yang persis ada di belakangnya. Kak Ray. Itu, ban motorku kempes, gak tahu kenapa, jawab Raya apa adanya. Terus Mbak Raya mau ngapain? Tanya Raihan lagi. Ujung matanya melirik pada Gio yang berdiri tak jauh dari Raya. Mau pulang bareng Kak Gio, jawab Raya takut-takut. Ia bahkan sempat menunduk karena tak enak. Rumah kami kebetulan searah. Cuma rumah Raya lumayan masih jauh lagi. Tapi gak apa-apa biar aku anterin. Kasian soalnya kalau sore-sore gini naik angkutan umum. Bahaya di jalan. Kan kita gak tahu bagaimana orang-orang yang nanti ditemui selama di angkutan umum atau bus. Gio ikut menimpali, sementara Raya mengangguk turut membenarkan. Terus motor Mbak Raya? Tanya Raihan lagi. Nanti aku minta temen buat benerin. Lagi-lagi Gio yang mewakili menjawab. Mbak Raya gak usah pulang ke rumah aja. Ayo ikut aku ke rumah Mbak Ayu, daripada ribet, ajak Raihan. Gak ribet, kan pulang bareng aku. Aku anterin sampai rumah bahkan kalau perlu sampai masuk, jawab Gio lagi. Dia mulai kesal karena niatnya untuk pulang bersama Raya mengalami kendala. Terus besok Mbak Raya berangkat kuliah gimana kalau motornya masih di sini? Raihan kembali bertanya. Biar aku yang jemput. Besok pagi aku jemput lagi ke rumahnya. Gak ada yang ribet kok. Simple gitu dibikin ribet, potong Gio buru-buru, lah sungguh khawatir kalau Raya akan berubah pikiran. Tapi aku gak enak loh, Kak. Jadinya ngerepotin. Sekarang nganterin masa besok pagi masih harus jemput, balas Raya yang baru kepikiran nasibnya besok pagi. Gak ngerepotin. Santai aja, balas Gio sambil tersenyum. Ayo pulang. Keburu makin sore. Lanjutnya sembari melangkah. Berharap Raya mengikutinya di belakang. Tak ingin terus-terusan berdebat. Nyatanya, Raya masih mematung. Seolah sedang menimbang-nimbang apa yang harus dia lakukan. Ia menatap punggung Gio lalu berbalik menatap Raihan. Ingat loh, Mbak Ayu nitipin Mbak Raya sama saya. Kalau Mbak Ayu tahu ban motor Mbak Raya kempes tapi malah maksain pulang jauh-jauh ke rumah, dia pasti marah. Karena jelas-jelas rumah Mbak Ayu lebih dekat. Motor juga lebih aman karena nanti suruh diambil sopir, tutur Raihan panjang lebar. Raya dibuat bingung. Ia tak enak karena sudah terlanjur bilang iya pada Gio. Tapi di sisi lain, apa yang dikatakan Raihan juga benar adanya. Kak Gio, seru Raya pada Gio yang sudah menunggu di dekat motornya. Maaf, aku gak jadi pulang bareng. Aku pulang ke rumah kakakku aja yang dekat, satu lanjut Raya akhirnya. 114. Oke, baiklah. Gio pura-pura tersebut tipis meski sejujurnya hatinya kesal bukan main. Rencananya gagal total padahal ia sudah yakin akan berhasil.
Bayang-bayang momen manis yang akan mereka dilalui di jalanan sirna begitu saja karena kemunculan Raihan yang tiba-tiba. Hati-hati ya pulangnya. Sampai ketemu lagi besok. Hanya itu yang Gio ucapkan sebelum akhirnya menaiki motornya dan melaju dengan sisa kekesalan. Ayo, Mbak, ajak Raihan dengan helaan napas lega. Ada senyum kecil yang diam-diam terlukis di bibirnya saat melangkah menuju motornya. Raya mengangguk lalu mengikuti Raihan menuju motor jangkungnya. Hati Gat. Es itu mulai berdebar tak karuan karena untuk pertama kalinya akan naik motor bersama lelaki pujaannya. Apalagi saat Raihan mengenakan helm full face yang membuat dia terlihat semakin gagah. Ray. Suara cempreng seseorang membuat Raihan dan Raya sama-sama menoleh. Lagi-lagi Ika mengganggu ketenangan dua sejoli yang hampir menaiki motor itu. Kamu ngapain dekat-dekat motor Raihan? Noh, motormu ada di sana. Lanjut Ika dengan sikapnya yang jutek. Motorku bannya kempes. Jadi aku akan pulang bareng Kak Raihan, jawab Raya dengan senyum tipis seolah mengejek. Mata Ika membulat sempurna. Apa? Pulang bareng? Grab sekarang banyak woi. Ngapain nebeng? Malu-maluin aja. Kagak modal, ledeknya dengan hati panas membara. Naik Grab itu orangnya gak kenal. Belum tentu orangnya baik atau gimana. Kan lebih aman pulang bareng yang sudah dikenal. Mana satu arah pula? Bukan satu arah tapi satu rumah, timpal Raya semakin santer memanas-manasi Ika. Gak punya harga diri. Kelihatan banget ngejar-ngejar dengan menghalalkan segala cara, ejek Ika sambil menatap Raya tajam. Biarin. Kamu juga kalau diajak pulang bareng pasti gak akan nolak, balas Raya dengan begitu santainya. Dia sama sekali tak tertarik untuk membalas cuitan Ika dengan kata-kata yang juga pedas. Tak peduli kakak seniornya itu mengata-ngatai dirinya seperti apa. Mbak Raya, ayo, keburu sore. Ajak Raihan yang tak ingin ikut terlibat dalam perdebatan. Ia bergegas menaiki motor jangkungnya. Oh, oke, Kak. Raya buru-buru mendekat lalu sempat terdiam karena bingung untuk menaiki motor yang belum pernah dinaikinya itu. Hati-hati naiknya, pegangan. Tutur Raihan. Raya mengangguk lalu menaiki motor itu dengan berdebar. Duduk di boncengan yang membuatnya merasa sangat tinggi. Kak, pelan-pelan bawanya, iya. Kok aku deg-degan? Pinta Raya. Oke. Siap. Tanya Raihan sebelum menarik gas motornya. Bismillah, siap. Jawab Raya lantang. Ia sempat melambaikan tangannya pada Ika saat motor yang dikendarai Raihan melaju menuju gerbang kampus. 115. Tentu saja hal itu membuat Ika kesal bukan main. Lah sampai menghentakkan kakinya kasar ke aspal. Pokoknya papa harus bicara lagi sama Pak Damar. Aku gak mau tahu, gerutunya dengan wajah ditekuk. Cuaca sore ini begitu cerah. Langit di atas sana nampak biru dengan awan putih yang saling berkejaran. Angin yang berhembus pun begitu sejuk menerpa kulit wajah Raya yang kaca helmnya sengaja dibuka untuk menikmati pemandangan. Meski begitu, debaran di hati Raya tak kunjung mereda karena masih tak percaya jika dirinya sekarang sedang berada di boncengan lelaki idamannya. Bahkan tupve keduanya nyaris bersenfan andai Raya tak mati-matian menahan posisi duduknya agar tak semakin maju ke depan.
Padahal punggung tegap di hadapannya begitu menggoda untuk didek 4P dari belakang. Apalagi aroma parfum yang menempel di jaket yang dikenakan Raihan, begitu wangi di indera penciumannya. Astagfirullah, Raya, sadar. Pikiranmu kejauhan, gumam Raya sambil geleng-geleng kepala pelan. Cekait. Apalah daya, mujur tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Raihan mengerem motornya dengan tiba-tiba karena di depan sana ada seekor kucing yang tiba-tiba menyeberang jalan. Tentu saja hal itu membuat TV Buh Raya langsung menubruk punggung Raihan. Astagfirullah. Raya mengucap istighfar cukup keras karena terkejut. Maaf, Mbak, tiba-tiba ada kucing nyebrang. Kata Raihan tak enak hati. Mbak Raya gak apa-apa. Lanjut Raihan seraya melajukan kembali motornya. Gak apa-apa. Raya tersenyum canggung. Meski sebenarnya jantungnya berdenyut hebat saat tupfeh keduanya bersenfan tadi. Apalagi dat 4 gat. Es itu mendarat tepat di punggung Raihan. Aku tak lagi suci. Aku telah ternoda. Lirihnya dalam hati. Ya ampun, Raya, apaan sih, lebay. Dia melanjutkan gumamnya mengejek sikapnya sendiri. Kak, katanya mau kumpulan ikatan remaja masjid. Tanya Raya kencang. Tentu saja karena suaranya beradu dengan embusan angin. Gak jadi. Kak Hanannya ada keperluan, jawab Raihan tak kalah kencang. Oh. Raya hanya membulatkan bibir sebagai tanggapan. Sebenarnya aku gak enak loh balik lagi ke rumah itu, keseringan, tutur Raya mengungkapkan unek. Uneknya. Gak enak kenapa? Toh di sana ada Mbak Ayu ada Via. Wajarlah, jawab Raihan. Gak enak aja kayak terlalu sering numpang. Numpang tidur, numpang makan, balas Raya. Ya ampun, Mbak, gitu amat pikirannya. Padahal saya yakin, Mbak Ayu pasti senang banget kalau Mbak Raya sering-sering nginap di sana. Kakek juga gak keberatan. Jadi gak perlu mikir berlebihan, timpal Raihan. Iya sih. Raya menimpali pendek. Tiba-tiba saja hatinya tak nyaman saat mengingat akan bertemu lagi dengan Nisa. Padahal pagi tadi sudah pamitan. Gak apa-apalah. Gak perlu diambil pusing. Gumamnya. 116. Motor yang ditumpangi Raihan dan Raya pun memasuki gerbang rumah. Lalu melaju pelan menuju halaman dan berhenti di sana. Alhamdulillah, kata Raya dan Raihan berbarengan. Raya turun lebih dulu kemudian disusul Raihan. Keduanya sama-sama melepas helm. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diperhatikan oleh Pak Damar yang sedang ada di taman. Pun juga Nisa yang sedang menikmati udara sore. Wajahnya langsung muram begitu melihat kebersamaan Raihan dan Raya. Dan yang membuatnya semakin kesal, karena Raya malah kembali ke rumah itu. Padahal ia sudah lega saat Raya pamit tadi pagi. Ray, sudah pulang. Sapa Pak Damar. Raihan langsung menoleh dan berjalan ke arah kakeknya itu. Iya, Kek, jawabnya sambil mencifem punggung tangan sang kakek. Kek. Raya melakukan hal yang sama. Mencifem punggung tangan Pak Damar dengan sungkan. Kok bisa barengan? Tanya Pak Damar sambil menatap Raya dan Raihan bergantian. Ban motor Raya kempes, Kek.
Maaf Raya jadi pulang lagi ke sini. Mau naik angkutan ke rumah takut kemalaman di jalan, aku Raya sejujurnya. Gak apa-apa. Benar apa yang kamu lakukan ini. Jangan ambil resiko. Apalagi kamu ini anak perempuan. Sudah, nginap lagi aja. Jangan sungkan. Balas Pak Damar begitu hangat. Iya, Kek. Makasih banyak ya. Balas Raya. Sama-sama. Ya sudah, bersih-bersih dulu Gis sekalian istirahat. Pasti kalian capek kan, timpal Pak Damar. Perhatian. Raya mengangguk. Raya ke dalam dulu kalau gitu, katanya sambil berjalan menuju teras. Disusul Raihan yang juga ingin memasuki rumah. Sementara Nisa masuk ke dalam kamar sang ayah dengan wajah kembali ditekuk. Kenapa lagi kamu ini, Nis? Padahal tadi sudah ceria. Katanya mau nungguin Raihan di halaman. Malah masuk kamar dengan cemberut gitu. Protes Mang Yusuf pada sang putri. Raihan sudah pulang, Pak. Tapi dia tegas sendirian. Malah ngajakin lagi Mbak Raya, mana mereka boncengan, keluh Nisa dengan bibir semakin maju. Kan mereka emang satu kampus. Wajar kalau pulang bareng. Lagi pula di sini ada Mbak Ayu, kakaknya Mbak Raya, wajar kalau Mbak Raya sering pulang ke sini, jawab Mang Yusuf. Bukan itu masalahnya, Pak. Tapi Nisa yakin, Mbak Raya itu suka sama Raihan. Makanya dia cari-cari alasan biar bisa sering-sering nginap di sini. Biar bisa dekat-dekat sama Raihan, balas Nisa tak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Raihan itu kan tampan, baik, keluarganya juga berada. Wajar kalau banyak yang suka termasuk Raya. Mang Yusuf kembali menanggapi santai. Ih, Bapak mah gitu, gak ngertiin banget perasaan Nisa. Desis Nisa kesal. 117. Terus Bapak harus gimana atuh, Nis? Kan itu kenyataannya. Lagi pula, itu tuh sudah resiko. Kamu menyukai lelaki seperti Raihan, resikonya ya pasti banyak saingan. Bapak yakin bukan cuma Raya sainganmu tapi masih banyak lagi wanita lain di luaran sana, jawab Mang Yusuf ingin membuka mata Nisa dengan kenyataan itu. Dengerin Bapak, Nis. Kamu tidak tahu seberapa banyak wanita yang sama seperti kamu sekarang. Mengincar Raihan karena memiliki rasa suka atau cinta padanya. Dan kamu juga tidak tahu, siapa yang nantinya akan Raihan pilih. Alhamdulillah kalau ternyata kamu menjadi pilihan hatinya. Tapi jika bukan, kamu harus legowo dan berbesar hati. Karena cinta tidak bisa dipaksakan dan apa yang kita inginkan, tidak semuanya bisa terwujud. Itulah namanya kehidupan. Kadang kita menginginkan A tapi Allah memberi B. Cukup yakini kalau apapun takdir dari Allah adalah yang terbaik, lanjut Mang Yusuf panjang lebar. Sudah tahu Nisa lagi bete, lagi cemburu, Bapak malap ceramah. Dihibur dikit kek, bilang kalau Raihan juga mungkin mempunyai perasaan yang sama. Toh waktu kecil Nisa sama dia selalu sama-sama, timpal Nisa semakin kesal. Dulu sama sekarang itu beda, Nis. Waktu kecil sama sekarang sudah sama-sama Dewa 4 Sa itu beda, Nis. Bapak tidak ingin memberikan harapan apapun padamu. Takut jika nanti hatimu patah karena harapan yang terlalu tinggi, balas Mang Yusuf. Dia tidak ingin membahagiakan sang putri dengan harapan sesaat.
Lebih baik menyiratkan rasa pahitnya daripada kesenangan yang akan membuat hati kian terluka dengan kenyataan. Bapak mah gak asik. Nisa males bicara sama bapak, terlalu kaku dan serius. Nisa merajuk lalu keluar dari kamar sang ayah. Berjalan menuju dapur dengan niat menghampiri Umi Aminah, nyatanya sudah ada Raya yang lebih dulu ada di sana. Begitu ceritanya, Umi. Makanya Raya terpaksa kesini lagi meski Raya sendiri malu dan sungkan karena keseringan, tutur Raya setelah menceritakan apa yang menimpa dirinya. Gak apa-apa. Lagi pula gak ada yang salah dengan Mbak Raya sering-sering kesini. Wajar, ini kan rumah Mbak Ayu juga. Malahan kan, Mbak Ayu sering minta biar Mbak Raya pindah ke sini selama kuliah. Biar gak jauh. Apalagi cuma mampir sekali-kali, timpal Umi Aminah lembut. Iya sih, Umi. Tapi kalau untuk pindah ke sini, sepertinya enggak. Raya masih ingin menghabiskan waktu bersama bapak dan keluarga. Kasihan bapak sudah tua, pasti ingin selalu dekat anak-anaknya, timpal Raya. Masya Allah, kamu memang anak yang baik, Nak. Umi Aminah mengusap pucuk kepala Raya sambil tersenyum. Umi bisa saja. Raya belum sebaik itu, elak Raya malu-malu. Ya sudah, Umi tinggal ke belakang dulu. Mau nyamperin bos Umi, balas Umi Aminah. Raya mengangguk. Bersamaan dengan itu, Nisa melangkah mendekati Raya. Kasian banget motornya dijadikan alasan biar bisa ke sini lagi. Besok bikin drama apa lagi ya? Tuduh Nisa sambil tersenyum. Raya menghela napas panjang mendengar tuduhan Nisa. Terserah kamu aja, Nis, mau bilang apa? Mau bilang drama, settingan, alasan, apapun itu. Toh itu tidak ada urusannya denganmu, jawab Raya tak ingin meladeni tuduhan tak berdasar dari Nisa. Emang itu kenyataannya kok. Kamu kan suka sekali nempel-nempel sama Areihan, balas Nisa. Kalau iya memang kenapa? Masalah buat lo. Tantang Raya akhirnya melawan. 118. Tentu saja. Areihan itu sejak kecil sudah ditakdirkan denganku. Aku gak rela lihat wanita lain dekat-dekat dengan dia, jawab Nisa lebih lantang. Raya tergelak pelan mendengar penuturan Nisa yang menurutnya lucu dan terlalu berbangga diri. Nis, ada-ada saja kamu ini. Memang tertulis di jidat atau pipi Kak Raihan kalau dia itu sudah ditakdirkan untukmu. Balas Raya geleng-geleng kepala. Sudahlah aku malas berdebat. Lagi pula, aku juga tidak berharap ditakdirkan untuk Kak Raihan. Aku percaya, Allah itu sudah menyiapkan jodoh terbaik untukku. Entah itu Kak Raihan atau bukan, lanjut Raya sembari melangkah. Meninggalkan Nisa yang masih terpaku di tempat. Lah berpikir, lebih baik menghampiri Syafia dan bermain bersama keponakan kecilnya itu. Menghilangkan stres dan berbagai kejadian menjengkelkan yang menimpanya seharian ini. Mbak bilang juga apa? Lebih baik nginap lagi. Ketemu ponakan semalam doang mana cukup, tutur Ayu pada sang adik. Ya kan tadinya gak enak. Malah ada insiden ban motor kempes segala, balas Raya. Itu tandanya alam pun mendukung agar kamu kembali lagi ke sini. Sepertinya ada tarikan magnet yang kuat agar kamu lebih lama lagi nginap di sini, timpal Ayu. Tarikan magnet apaan sih, Mbak? Tanya Raya keheranan.
Magnet jodoh mungkin, kelakar Ayu diakhiri gelak tawarnya. Cek, gak lucu tahun nembak bercandanya. Entar ada yang dengar disangkanya beneran lagi, desis Raya dengan kesal. Gak apa-apa kali. Siapa tahu jadi doa, balas Ayu santai. Raya pura-pura mendelik padahal dalam hatinya mengaminkan. Ia menyamarkan rasa salah tingkahnya dengan pura-pura mengajak Syafia berceloteh. Yuk, Rai, setelah maghrib nanti kita makan malam di luar ya. Rekan dekat kakek dulu baru saja buka cabang restoran dekat sini, dia undang kakek dan keluarga untuk datang. Kita ke sana rame-rame. Riki sama Nuri juga sudah kakek ajak. Sudah lumayan lama kita gak kumpul-kumpul bareng, ajak Pak Damar.